Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina dengan NIM 2010104152. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai metode SAW dan AP. Untuk yang pertama, yaitu metode SAW. Metode SAW atau Simple Additive Writing merupakan salah satu metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Metode SAW ini sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terpuput. Dikatakan metode penjumlahan terpuput dikarenakan SAW akan melakukan penjumlahan terpuput dari setiap alternatif yang ada pada semua atribut. Kemudian untuk contoh kasusnya adalah Putri adalah mahasiswa baru yang berencana mencari tempat kos yang dekat dengan kampusnya. Putri juga telah melakukan survei pada beberapa tempat kos yang dekat dengan kampus dan terdapat 3 alternatif tempat kos yang menjadi pertimbangan, yaitu untuk A1 sama dengan kos Rose, untuk A2 itu kos Jasmine, dan untuk A3 itu kos Lavender. Dan kos manakah yang menjadi pilihan terbaik untuk Putri? Penyelesaiannya untuk yang pertama, kita mencari kriteria penilaian. Sebagai kriteria ada C1, jarak kos ke kampus masuk ke dalam benefit. Untuk C2, biaya kos termasuk ke dalam kos. Kemudian C3, fasilitas kos yang tersedia termasuk benefit. Untuk rating kecocokan alternatif terhadap kriteria ada 5. 1 itu sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 itu sangat baik. Untuk kriteria C1, C2, dan C3, kita beri nilai untuk C1 ratingnya 4, C2 ratingnya 3, dan C3 ratingnya 3. Kemudian diketahui bobot preferensi adalah W sama dengan 4, 3, dan 3. Selanjutnya kita cari rating kecocokan dari setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Diketahui bahwa alternatif 1 dengan kriteria 1 bernilai 4, kemudian A1 dengan C2 bernilai 3, A1 dengan C3 bernilai 4. Kemudian untuk A2 dengan C1 bernilai 3, A2 dengan C2 bernilai 4, kemudian A2 dengan C3 bernilai 2. Kemudian A3 dengan C1 bernilai 5, A3 dengan C2 bernilai 2, dan A3 dengan C3 bernilai 2. Kemudian kita bentuk matriks keputusan. Jadi kita bentuk matriks keputusan, yaitu matriks X 4, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 2, 2. Kemudian kita akan menormalisasikan matriks dengan rumus F X sama dengan XIJ per max I XIJ. Untuk J termasuk ke dalam benefit. Kemudian min I XIJ per XIJ jika J masuk ke dalam kos. Kita saja untuk alternatif A1. R11 berarti baris 1, kolom 1, 4. Untuk nilainya 4 per max 435. 435 kita dapat dari kolom 4
435. Kemudian max dari 435 yaitu 5, jadi 4/5 sama dengan 0,8. Untuk R12 sama dengan min 342/3. Menggunakan min karena adalah cost, karena harga adalah cost. Jadi 2/3 sama dengan 0,67. Kemudian untuk R13 4 per max 422 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Kemudian untuk alternatif A2 R21 berarti baris 2 kolom 1 sama dengan 3 per max 435 sama dengan 3/5 0,6. Kemudian baris 2 kolom 2 min 342/4 sama dengan 2/4 sama dengan 0,5. Kemudian R23 atau kolom baris 2 kolom 3 2 per max 422 sama dengan 2/4 sama dengan 0,5. Kemudian untuk alternatif A3 baris 3 kolom 1 5 per max 435 sama dengan 5/5 1. Untuk baris 3 kolom 2 min 342 per 2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Kemudian untuk baris 3 kolom 3 2 per max 422 sama dengan 2/4 sama dengan 0,5. Maka diperoleh matriks normalisasi sebagai berikut. Matriks X sama dengan 0,8, 0,67, 1, 0,6, 0,5, 0,5, 1, 1, 0,5. Kemudian yang terakhir, lakukan proses perankingan dengan rumus F1 sama dengan sigma WI RIC untuk J sama dengan 1 sampai N. Berarti kita akan mengalihkan preferensi dengan matriks yang sudah dinormalisasi. Untuk F1 atau untuk alternatif 1 sama dengan 4 dikali 0,8. 4 ini adalah bobot preferensi dari kriteria 1. Ditambah 3 kali 0,67 tambah 3 kali 1 sama dengan 6,21. Kemudian untuk alternatif 2, 4 dikali 0,6, 3 dikali 0,5 ditambah 3 kali 0,5 sama dengan 5,4. Untuk alternatif ketiga, 4 dikali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 3 kali 0,5 sama dengan 8,5. Dapat dilihat dari hasil perankingan, nilai terbesar adalah alternatif 3, sehingga cost lavender terpilih menjadi alternatif terbaik. Maka dari itu, Putri bisa memilih cost lavender sebagai cost yang ditempati. Selanjutnya yaitu metode AHP. Metode AHP atau Analytical Hierarchy Process merupakan salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang berupa hierarki yang dipilih dari kriteria dan alternatif. Proses AHP adalah hierarki fungsional dengan input utamanya dari persepsi manusia. Kemudian, skor dari perbandingan antara kriteria dan alternatif
diurutkan sehingga menghasilkan skor tertinggi atau terendah sesuai dengan kebutuhan. Untuk contoh kasusnya yaitu, belum lama ini HP yang dimiliki oleh Adi mengalami kerusakan karena terjatuh. Adi berencana untuk membeli HP baru dengan melihat harga, RAM, kamera sebagai kriteria. Dan Adi memiliki tipe HP yang ingin dibeli, yaitu Xiaomi, Samsung, dan iPhone sebagai alternatif. Tipe HP apa yang akan lebih direkomendasikan untuk dibeli oleh Adi? Penyelesaiannya, cari dulu perbandingan berpasangan terhadap masing-masing kriteria. Kriterianya untuk C1 sama dengan harga, C2 sama dengan RAM, dan C3 kamera. Kemudian untuk pairwise comparison atau perbandingan berpasangan, C1 dengan C1 itu 1, C2 dengan C1 dengan C2 0,2, C1 terhadap C3 0,33. Kemudian C2 dengan C1 itu 5, C2 dengan C2 1, C2 dengan C3 3, C3 dengan C1 3, C3 dengan C2 0,33, kemudian C3 dengan C3 untuk 1. Untuk 1 itu berarti sama-sama penting. Kemudian jumlah kriteria 1 dari C1 sampai C3 ada 9, kemudian C2 1,53, kemudian C3 4,33. Kemudian kita lakukan pencarian eigenvektor normalisasi dengan cara baris dikali kolom, yaitu untuk baris pertama 1, 0,2, 0,33 dikali dengan 1,53. Hasilnya 0,99. Ini jumlahnya berarti 2,99. Kemudian baris 1 dikali dengan kolom 2. Hasilnya 0,2, 0,2, 0,1089. Totalnya 0,5089. Kemudian untuk baris ke-1 dengan kolom ketiga, yaitu 0,33, 0,6, 0,33, totalnya 1,26. Total keseluruhan jadi 4,7589. Kemudian untuk kriteria 2 terhadap 1, C2, dan C3. Berarti baris kedua dikalikan dengan kolom 1, kemudian dikalikan dengan kolom 2, kemudian dikalikan dengan kolom 3. Hasilnya menjadi 5, 59, 1, 1, 0,99, 1,65, 33, kemudian total keseluruhannya 29,64. Untuk baris yang ketiga juga sama, yaitu baris ketiga dikalikan dengan kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Hasilnya sebagai berikut. Totalnya menjadi 11,89.
Setelah itu, eigenvektor normalisasi 2,99, 0,5089, 1,26 dari C1 didapat dari total barisnya. Kemudian untuk C2 juga sama, C3 juga sama. Totalnya jadi untuk keseluruhan berarti jumlah baris 1, baris 2, baris 3. Totalnya 46,289. Kemudian cari eigenfaktor normalisasi total dibagi dengan keseluruhan. Total C1 4,7589 dibagi 46,289 sama dengan 0,102809. Kemudian untuk C2 sama dibagi dengan 46,289 hasilnya 0,640326. Kemudian C3 11,89 dibagi 46,289 hasilnya 0,256865. Kemudian kita cari rasio konsistensi. Untuk MX didapat dari jumlah eigenvektor dikali jumlah dari pairwise comparison. Berarti eigenvektor ini dikali dengan jumlah pairwise comparison, yaitu 9, 1,53, 4,33. Jadi didapatkan hasil 3,017203. Kemudian untuk C1 didapatkan dari Max dikurangi N dibagi N. Max-nya tadi ini 1 didapatkan dari Max min N per N. Max-nya yaitu tadi 3,017203 dikurangi N. N-nya berarti itu jumlah kriteria, berarti jumlahnya ada 3, dikurang 3, kemudian dibagi 3. Hasilnya 0,008601. Kemudian untuk CR didapatkan dari CI dibagi IR. IR itu indeks random konsistensi. Untuk matriks 3 kali 3, IR-nya adalah 0,58. Jadi 0,008601 dibagi 0,58 hasilnya 0,01483. Di sini ada keterangan kurang dari 0,1. Jika CR kurang dari 0,1 berarti konsisten. Kemudian kita cari perbandingan berpasangan terhadap kriteria harga. Alternatifnya ada A1 Xiaomi, A2 Samsung, kemudian A3 iPhone. Kita cari pairwise comparison-nya. A1 terhadap A1 1 karena sama-sama penting. Kemudian A1 terhadap A2 0,33, A1 terhadap A3 sama dengan 0,22, A2 terhadap A1 3, A2 terhadap A2 1 karena sama-sama penting, A2 dengan A3 sama dengan 0,33, A3 dengan A1 5, A3 dengan A2 3, A3 dengan A3 1 karena sama-sama penting. Kemudian totalnya 9, 4,33, 1,58. Kita lakukan pencarian eigenvektor lagi. Sama seperti yang pertama, baris dikali kolom. Baris 1 dikali dengan kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Hasilnya seperti pada layar.
Total baris ke-1 5,2589. Kemudian untuk baris kedua juga dikalikan dengan kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Dapatkan total dari semua baris A2 atau baris kedua adalah 12,04. Kemudian baris ketiga juga dikalikan dengan kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Didapatkan total 9,89. Kemudian dicari eigenvektor normalisasinya. Untuk A1, alternatif A1 kita dapatkan dari eigenvektor tadi. Kita tuliskan di sini A2, A3 juga sama. Kemudian totalnya keseluruhan dari alternatif 1, A2, A3 adalah 47,189. EVN juga didapat dari total dibagi keseluruhan. Kemudian kita cari rasio konsistensi. Max tadi didapat dari jumlah eigenvektor dikali jumlah pairwise comparison, yaitu 3,108559. Kemudian untuk CI, Max kurangi N per N. N-nya tadi 3, karena kriterianya ada 3. Hasilnya 0,05428. Kemudian untuk CR, dapatkan dari CI per IR 0,093586. Ini juga kurang dari 0,1, maka konsisten. Kemudian kita cari perbandingan berpasangan terhadap RAM. Untuk pairwise comparison-nya A1 terhadap A11 karena sama-sama penting, A1 terhadap A2 0,25, A1 terhadap A3 0,2, A1 terhadap A2, A2 terhadap A1 4, A2 terhadap A2 1 karena sama-sama penting, A2 terhadap A3 0,6, A3 terhadap A1 5, A3 terhadap A2 2, A3 terhadap A3 1 karena sama-sama penting. Dan ini jumlahnya 10, 3,25, 1,8. Untuk kemudian langkahnya pencarian eigenvektor normalisasi. Untuk yang baris pertama yaitu baris pertama dikali kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jika tegak hasilnya seperti pada layar. Kemudian untuk baris kedua juga sama, baris kedua dikali kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kemudian baris ketiga dikali kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Maka didapatkan eigenvektor normalisasinya A1 terhadap A1, A2, dan A3, 3, 0,9, 0,5, A2, 11, 3,22, A3, 18, 5,25, 3,2. Total keseluruhannya yaitu ada 47,1. Untuk EVN-nya didapat dari total dibagi keseluruhan. Kemudian rasio konsistensi masih sama, didapat dari jumlah eigenvektor dikali jumlah dari pairwise comparison, hasilnya 3,073461. Kemudian CI didapat dari Max min N per N 0,03673. Kemudian CR didapat dari CI per IR 0,063328.
kurang dari 0,1 jadi konsisten. Kemudian perbandingan berpasangan terhadap kamera. Pertama, pairwise comparisons. A1 terhadap A1 terhadap A11, A1 terhadap A2 0,33, A1 terhadap A3 0,2, A2 terhadap A13, A2 terhadap A21, kemudian A2 terhadap A3 0,33, A3 terhadap A15, A3 terhadap A23, A3 terhadap A31. Kemudian kita cari eigen vektor normalisasi, yaitu baris dikali kolom. Baris 1 dikali kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kemudian baris 2 dikali kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kemudian baris 3 dikali kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Untuk eigen vektor normalisasinya, keseluruhan didapat dari jumlah total. Kemudian FIN didapat dari total dibagi keseluruhan. Kemudian untuk rasio konsistensi, Nmax didapat dari jumlah eigenvektor dikali jumlah pairwise comparison. Kemudian CI didapat dari Nmax min N per N, hasilnya 0,008601. Kemudian CR didapat dari CI per IR, hasilnya 0,01483. Kurang dari 0,1 jadi konsisten. Untuk yang terakhir yaitu perankingan. A1 ini hasilnya didapat dari EVN harga dikali EVN kriteria ditambah EVN RAM dikali EVN kriteria ditambah EVN kamera dikali EVN kriteria sama dengan 0,098. A2 juga sama, didapat 0,313, A3 0,589. Kemudian kita urutkan dari yang terbesar menjadi A3, A2, A1. Jadi dilihat dari hasil perankingan, alternatif terbaik adalah A3, yaitu iPhone. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekomendasi HP untuk dibeli oleh Adi adalah iPhone. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.